Halo para solusioner, kita bertemu lagi di video tutorial dari Solusi Indonesia. Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang logika berpikir di Microsoft Excel dengan menggunakan formula if, ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, masih bersama saya Dani. Pada kali ini saya akan membahas if dengan multiple condition. Oke, multiple condition ini apa? Kalau di video sebelumnya teman-teman sudah baca, sudah lihat, sudah tonton, itu hanya ada dua kondisi di mana kita hanya membahas tentang nilai dengan syarat dengan kondisi dia itu lulus atau tidak lulus. Jadi hanya ada dua pilihan. Oke, nah pada video ini saya akan bahas multiple condition. Multiple condition saya masih akan pakai nilai, masih pakai contoh kasus yang sama tentang nilai, tapi saya akan bikin nilai dengan A, B, C, D, misalkan seperti ini. Ya, jadi kita akan bahas tentang nilai. Oke, nilai A ini adalah yang mendapatkan nilai 100. Seperti ini, kemudian B ini misalkan dari 80 sampai dengan 99. Kemudian C ini kita buat dari 60 sampai dengan 79. Contohnya, kemudian D itu mendapatkan nilai dari 40 sampai dengan 59. Oke, nah sisanya E, saya bikin baru E. E ini adalah yang lebih kecil dari 40, berarti 0 sampai dengan 39. Ya, di sini ya 100 sampai 100. Maksimalnya 100. Oke. Nah, untuk mempermudah kita akan coba kembali dengan bantuan flowchart ya, Visio. Saya pakai Microsoft Visio di sini. Ini saya berikan tulisan. Pertanyaannya sama seperti kemarin adalah kita akan bertanya, berapakah nilainya ya. Nah, di decision ini hanya ada dua pilihan jawaban. Jadi, kalau kita punya 5 pilihan seperti ini, yang harus kita lakukan adalah membuat decision tersebut berulang. Ya, berulangnya kita bisa tanyakan di kondisinya. Kita lihat di sini yang pertama adalah nilainya kalau mau dapat A adalah 100. Ya. Kita boleh tanya seperti ini. Apakah nilai sama dengan 100? Pertanyaannya. Oke. Coba saya besarkan biar kelihatan. Nah, apakah nilai sama dengan 100? Oke. Nah, kita bisa memberikan dua branch ya, dua decision. Di sini saya pilih, saya klik no, tidak. Di sini saya pilih yes. Oke. Jika nilainya sama dengan 100, maka kita ini sebut ini nilai di sini. Ini kita sebut sebagai grade, misalkan seperti itu ya. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, grade dan nilai, range nilainya. Oke, maka kita lihat ke sini. Pertanyaan pertama, apakah nilai sama dengan 100? Kita akan bahas di bagian ini. Ya, apakah nilai sama dengan 100? Jika iya, maka di sini akan memunculkan grade sama dengan A. Ya, grade A. Oke. Terlalu besar. Oke, grade sama dengan A. Nah, jika kita hanya punya dua decision, berarti di sini sebetulnya pilihannya adalah, jawabannya adalah kondisinya grade tidak sama dengan A. Ini kalau kita hanya berbicara di dua kondisi. Nah, tapi di studi case kali ini kita akan bahas tentang ada multiple condition, lebih dari
2. Jadi tadi kita sudah dapatkan yang kondisi A, sekarang kita coba B. Berarti B, C, D, dan E ini adalah selainnya A. Oleh karena itu di sini, ya di sini saat no, kita akan ganti menjadi sebuah decision lagi. Ya, kalau ternyata dia bukan A, ya, sorry, kalau ternyata nilainya itu bukan 100, ditanya lagi, apakah nilai, nah, karena di sini ada range ya. Jadi kita boleh tanyakan di flowchart-nya adalah 80 sampai dengan 69. Seperti ini. Maka nilainya di antara 80 sampai 99. Oke. Jika iya, yes, sorry. Jika yes di sini, kita akan buat berarti jawabannya adalah nilainya dia grade sama dengan B. Karena 80 sampai dengan 99 itu adalah grade B. Jika no, saya masih bikin yang lebih mudah dibaca nih flowchart-nya. Begini deh. Ya, saya pindahkan dulu no-nya ke bawah. Di sini ya lebih mudah. Oke. Jika no maka balik ke sini ya. Jika no, kita buat lagi, seharusnya adalah selain B jawabannya ya. Selain B. Oke. Kita sudah dapatkan yang ini. Nah, ternyata selain B itu masih ada C, D, dan E. Oleh karena itu, ini kita ganti lagi menjadi decision lagi. Kita harus menanyakan apakah nilainya berapa ini? 60 sampai dengan 79. 60 sampai dengan 79. Oke. Maka nilainya 60 sampai dengan 79. Pertanyaannya. Oke, jika nilainya ini tadi yang tidak, sebentar saya ulang. Oke. Nah, saat ditanyakan apakah nilainya 60 sampai dengan 79, maka nanti muncul jawaban lagi, yes atau no. Oke, kita buat yang yes, saya copy aja. Ini. Jika ternyata yes masuk dalam kategori ini, maka grade-nya dia akan menjadi C. Nah, tetapi jika no, harusnya adalah selain C. Kita lihat, kita sudah dapat ini, C. Selain C ternyata masih ada D dan E. Masih ada 2 pilihan lagi, jadi kita harus bertanya lagi. Kita tanyakan lagi. Nah, apakah nilainya 40 sampai dengan 59? Apakah nilainya 40 sampai dengan 59? Oke. Jika iya, maka dia akan masuk dalam grade D. Di sini. Tapi jika tidak, nah jika no, ini kita lihat sudah hanya ada tinggal pilihan terakhir E. Maka kita boleh langsung tuliskan di sini dia grade-nya akan menjadi E jika tidak memenuhi syarat ini, ya. Jadi no-nya yang terakhir kita tidak perlu decision lagi, tetapi mendapatkan grade E. Oke, seperti ini. Ini adalah tekniknya untuk mempermudah kita memahami dari ada kondisi seperti ini, kita coba cacah menjadi flowchart seperti ini, ya. Ini akan saya pindahkan. Saya pindahkan ke sini supaya jelas. Oke, jadi grade A di sini, grade B, C, D, dan E. Kondisinya seperti ini. Oke, nah
Penerjemahannya ke dalam rumus Excel adalah kita harus menggunakan if, tapi if-nya bertingkat ya. Di dalam if, kalau kita buka kembali formula if di sini. Nah, kita punya ada logical test. Masih ingat logical test apa? Itu adalah yang ditanyakan. Gampangnya seperti itu, ya. Berarti kalau kita melihat dari yang pertama ini, if yang pertama di sini, pertanyaannya adalah apakah nilai sama dengan 100, ya. Oke. Saya keluar dulu, saya bikin di sini kolom nilai. Ini grade ya, saya balik dari yang di atas, maka kita akan mengisikan grade-nya. Oke. Jadi kita buka if-nya. Sorry, kita buka function box-nya. Oke, pertanyaannya adalah apakah nilai sama dengan 100? Nilai itu ada di sini ya, di L18 contoh saya. Sama dengan 100. Oke. Karena 100 ini berupa angka, kita tidak perlu menggunakan double quote ya, cukup 100 saja. Jika true, nah jika benar, maka apa? Jika yes di sini adalah grade-nya A. Oke, kita tulis berarti A. Kenapa saya berikan double quote atau tanda petik 2 di depan dan di belakang? Karena ini teks ya, berupa string, jadi harus pakai double quote. Nah, jika tidak memenuhi kondisi ini, jika L18 itu tidak sama dengan 100, maka kita boleh tuliskan dulu temporary ya. Tidak A, misalkan seperti itu. Oke, kita okekan. Di sini hasilnya harusnya adalah tidak A. Ya. Karena nilainya blank. Kalau kita isikan 100, harusnya A. Kita isikan 99, tidak A, belum menjadi B. Kita isikan 60, belum menjadi C, hanya masih di tidak A. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita bisa mengisikan untuk B, C, dan D, dan E. Ya. Kriteria lainnya akan kita masukkan di dalam yang sini. Ya. Jadi, if false, jika tidak memenuhi kondisi tadi, jika salah, maka kita harus masukkan formula if lagi. Ya. Untuk mempermudah, biasanya saya menggunakan, kalau if-nya agak panjang, saya menggunakan bantuan dulu. Jadi, saya ketikkan di sini, ya, sama dengan rumus yang sama. If, ya, ini. Kita akan coba, sorry, saya buka saja box-nya. Saya pakai if lagi. Kita akan coba di kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua kita di sini adalah apakah nilainya 80 sampai dengan 99. Oke, kalau 80 sampai dengan 99 ada beberapa teknik, kita bisa pakai bantuan N ya, logical N, atau kita bisa ambil bawahnya saja 80. Jadi apakah ini ya lebih besar 80? Oke, kita coba seperti ini dulu, apakah berhasil? Ya. Kemudian jika benar maka grade-nya adalah B. Tapi jika salah maka tidak B. Ini ya. Oke, nah kalau ini kita ganti 80, maka lebih besar sama dengan harusnya ya. Lebih besar sama dengan, karena range-nya kondisinya adalah 80 sampai dengan 99. Jadi 80 masuk ya. Kita logicalnya adalah L18 lebih besar sama dengan 80. Artinya 80 benar. Oke, nah di sini sudah muncul kalau 80 kita isikan jawabannya B. Nah, kita akan coba pindahkan ini ke dalam formula yang di sini. Ya, ini harus masuk di dalam false-nya. Oke, dalam false-nya kita akan copy ini supaya mudah masuk ke formula box-nya. Kita copy, Ctrl C biasa. Kita masuk ke grid sini, kita buka. Nah, di bagian ini kita ganti dengan rumus, tapi tanpa sama dengan. Kita hilangkan sama dengannya. Kita oke kan. Oke, nah sehingga dapatnya B. Ya, kalau lebih besar 80. Oke. Kita isikan 100 coba. 100 itu lebih besar dari 80, tapi apakah dia akan menjadi B atau tetap A? Oke. Dia akan menjadi A.
ya. Sedangkan formula kita tadi menggunakan sebenarnya hanya lebih besar sama dengan 80. Kenapa bisa terjadi demikian? Jadi logical if ini akan berhenti jika sebuah kondisi sudah terpenuhi. Jadi cara bacanya tadi, kalau kita lihat, pertama-tama ditanya apakah L18 sama dengan 100, ya. Karena terpenuhi 100, dia akan stop masuk ke dalam true ini, yang sini diabaikan, sudah selesai, ya. Jadi sebetulnya dia akan berhenti setelah memenuhi kondisi ini. Nah, jika tidak, berarti jika 99, 98, bahkan 101, ya. Kalau ini kita isi 101 pun pasti salah. Hasilnya jawabannya adalah B. Karena dia tidak sama dengan 100, ya. Oke, seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan untuk A dan B. Ya, kalau ini kita ganti 80, bottomnya paling bawah, maka B. Kita 99, B. Kalau kita 100, kita A. Ya, ini sudah dapat. Saya besarkan sedikit. Oke. Nah, seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita coba, kita akan lanjutkan untuk yang kondisi C dengan cara yang sama. Saya akan bikin dulu rumus bantuannya dengan cara yang sama seperti tadi, pakai if, ya. Logical testnya kita tes akan pakai di yang L18 sama L18. Apakah L18 kondisinya adalah lebih besar sama dengan 60, ya. Jika benar, maka dia akan menjadi C. Jika tidak, selain dia bukan C. Ini ya. Oke. Nah, di sini muncul jawabannya adalah C. Karena apa? Diisikan 100, ya. Kalau kita tes di 60, ya, di sini masih C. Kita pakai yang kuning ini, saya tidak bingung. Kalau 59, dia akan menjadi bukan C, ya. Ini saya besarkan. Oke, bukan C. Nah, kita akan kembali masukkan ini ke dalam formula yang aslinya. Ini saya hapus biar nggak bingung. Di sini. Nah, tapi harus diperhatikan, kita akan masuk ke false-nya, ya. Masuk ke false-nya. Tapi di bagian yang false. Jadi ini tadi kan sudah ada formula lagi, if bla 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 bla. Nah, hati-hati dalam meng-copy paste. Ini kita ambil dulu, kita copy dulu. Oke, tanpa sama dengannya, ya, biar tidak bingung. Sama dengannya tidak saya blok, copy. Kemudian saya masuk ke formula ini, kita buka saja biar tidak bingung. Oke, nah, hati-hati, saya gunakan tanda panah biar gampang. Saya akan menghapus di bagian tidak B. Tidak B seperti ini, ya. Saya akan paste if lagi. Sudah, langsung kita enter. Oke. Nah, di sini adalah bukan C jawabannya, ya. Jadi kalau kita isikan tadi, kita ulang 100, seharusnya A. Kita isikan 80 sampai 99, 80 B, 99 B, batas atas bawah. Kalau kita isikan 79, harusnya menjadi C. Oke. Kemudian kita isikan bottomnya C, itu ada di 60, C. Nah, selainnya C, 59, berarti ini nanti jawabannya adalah bukan C. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan ganti lagi yang ini, ya, menjadi D. Nah, D syaratnya di 40. Kita ganti di 40. Berarti ini kita ganti bukan D. Oke. Nah, 59 masuk di D, 40 sampai 59. Kalau kita isikan 39, pasti jawabannya bukan D. Ya, kalau kita isikan yang di 60, ya, jawabannya di bawah, di sini pasti D. Karena rumusnya belum di copy ke atas. Oke. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita copy. Kita blok dari if sampai dengan terakhir tanpa sama dengan Ctrl C, ya, kita escape supaya tidak gerak rumusnya. Kita masuk ke di M18 tadi, kita buka fungsinya. Oke. Saya ke bagian ini. Yang false-nya, yang bukan C tadi kita hapus, termasuk double quote-nya, ya, jangan sampai salah, jangan sampai kelebihan. Kita paste, Ctrl V, ya, kita enter. Nah, di sini menjadi C.
Kalau kita ganti 40 harusnya menjadi D. D, kemudian 59 tetap D, 60 adalah C. Oke. Nah, selainnya D ya, berarti kalau misalkan kita isi 0 harusnya menjadi E. Oke. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, kita tidak perlu membuka yang ini tadi ya. Cukup kita ganti yang string bukan D tadi menjadi E. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di sini agak tertutup, harus hati-hati ya. Bisa dibuka di tombolnya, diklik. Tadi saya ulang di tombol ini. Tanda panah ke atas ini untuk mengekspand ya. Bukan D, hati-hati. Kita ganti, kita hapus tanpa menghapus double quote-nya karena kita menuliskan E. Oke, kita ganti dengan E. Kemudian kita enter. Kita enter lagi. Nah, di sini akan menjadi E. 39 masih E. 40 menjadi D. Oke, ini kita hapus, tidak dipakai lagi yang ini. Oke, kita testing hasilnya ya. Kalau 0, maka E. 39 harusnya tetap E, batasnya. 40 akan menjadi D. 59 tetap D. 60 batas bawahnya C. Oke, 79 batas atasnya C. Kalau kita ganti 80 sudah berubah menjadi B. Kemudian 99 batas atasnya B. Betul, 100. Nah, oke. Semoga bisa dipahami untuk membuat rumus if dengan multiple condition, ada banyak kriteria. Jadi teman-teman bisa gunakan cara ini untuk membantu. Memang agak lama karena ada alat bantu tadi, mesti di copy paste segala, tapi seperti yang tadi teman-teman lihat, no mistake, tidak ada kesalahan, selama harus diperhatikan tadi menghapusnya yang benar. Jangan sampai ada kesalahan, misalkan ininya kehapus, double quote-nya kehapus, akan salah, error ya. Akhirnya ditanda petik lagi seperti ini. Oke. Demikian teman-teman video tutorial dari saya tentang cara mudah untuk membuat function if multiple condition. Yang penting harus dipetakan dulu kondisinya seperti apa, kemudian nanti baru masuk ke formulanya if. Nah, di sana triknya pakai yang tadi itu, bikin dulu satu kondisi, dimasukkan, di paste ke true atau false-nya. Bisa di dua tempat tadi, terserah di yang mana sesuai kebutuhannya. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh bantu kami dengan like and subscribe. Saya akan update secara berkala. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar ya, atau WA saya. WA saya ada di website kami di www.solusi-indonesia.com. Di sana ada kontak, bisa kontak ke saya atau tim konsultan dari Solusi Indonesia. Kami akan membantu Anda. Jika teman-teman perlu lebih dalam, mau private one-on-one Excel, bisa kontak juga kami. Oke, sampai di sini video tutorial dari kami tentang if multiple condition. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu.